Halo semuanya. Jadi di sini sekarang kita bakal coba belajar bareng ya tentang termodinamika. Di sini di video pertama ini kita bakal mulai dengan yang pertama itu kita bahas pendahuluan. Ya, pendahuluan. Habis pendahuluan kita bakal coba bahas selanjutnya itu adalah persamaan keadaan. Persamaan keadaan atau EOS, Equation of State. Nah, kita mulai dari pendahuluan dulu ya. Nah, di pendahuluan ini kita bakal coba bahas secara definisi. Nah, definisi termodinamika itu apa sih? Ya. Nah, termodinamika ini kita bisa pecah jadi dua kata, yaitu termo dan juga dinamika. Termo ini dia tuh bisa diartikan sebagai panas, sedangkan dinamika itu adalah sebuah perubahan. Nah, artinya bisa kita katakan kalau termodinamika ini adalah perubahan bentuk energi panas. Nah, ini mana termodinamika ini kita punya beberapa hukum yang mengatur perubahan bentuk energi panas ini. Ya, diatur pada hukum termo. Ya, sebagai contoh di sini ada 3 hukum. Hukum 1, hukum 2, dan hukum 0. Nah, hukum 1 termodinamika ini bahas tentang seputar energi itu kekal. Ya. Lalu dari hukum kedua ini kita diajarin kalau kalor yang dimasukkan itu tidak akan bisa menghasilkan kerja 100%. Ya. Sehingga akibat dari hukum ini kita akan muncul istilah nama efisiensi. Efisiensi merupakan kerja yang dihasilkan per kalor yang dimasukkan. Itu hukum kedua. Lalu di hukum ke-0 ini membahas seputar tentang bagaimana panas itu berpindah ya dari temperatur rendah ke temperatur tinggi ke rendah ya, kayak gitu. Yang kata lain hukum 0 ini membahas tentang driving force energi panas. Nah, lalu dari sini kita coba bahas contoh ya, contoh dari perubahan energi. Nah, misalnya kita punya energi kimia. Energi kimia ini disimpan dalam sebuah bahan bakar padat, katakanlah biomasa. Ya. Lalu biomasa ini kita olah agar bisa menjadi listrik. Nah, dari listrik baru kita bisa pakaikan untuk bentuk energi lain seperti energi mekanik misalnya untuk di pabrik. Nah, jadi ini contoh tentang bagaimana energi itu bisa kita rubah dan ini tuh kekal. Jadi bisa aja dari energi kimia ke listrik, listrik ke mekanik, mekanik bisa dibalikin ke kimia lagi. Kayak gitu. Nah, lalu kita masuk ke topik kedua ya, tentang persamaan keadaan atau EOS. Nah, EOS ini merupakan atau bahasa Inggris itu adalah Equation of State, persamaan keadaan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tentang persamaan keadaan ini, kita perlu tahu ada istilah namanya fluida termodinamika. Ya. Nah, apa itu fluida? Nah, fluida itu adalah bisa kita katakan sebagai zat yang mengalir. Nah, zat yang mengalir ini bisa berupa bentuknya tuh cair atau gas. Nah, jadi bentuk dari cair atau gas ini bisa kita detailkan contohnya tuh seperti cairan, lalu ada berupa uap, ya ini itu fluida, gas, baru campuran uap gas. Nah,
Jadi ini semua itu kita sebut dengan fluida kerja. Nah, terus dari fluida termodinamika ini kita diberi tahu kalau ada sifat-sifat dari fluida tersebut. Nah, imbasnya dari sifat fluida itu ada berbagai macam variabel seperti temperatur atau suhu, temperatur, terus ada juga tekanan, kita simbolkan dengan P, pressure. Ada juga volume spesifik. Ya, ada juga energi dalam. Terus ada juga entalpi. Habis entalpi, entropi. Energi dalam ini kita sebut dengan U, entalpi ini H, lalu entropi itu S, ya. Nah, di sini kan ada sedikit yang perlu diperjelas tentang ini kan volume spesifik, ya. Nah, apa itu volume spesifik? Nah, jadi kalau misalnya gue punya ini V besar, ya. V besar ini merupakan adalah volume. Sebutlah dia satuan itu adalah meter pangkat 3. Tapi kalau misalnya gue punya volume, kita pakai V kecil, ya, ini adalah volume spesifik, ya. Yang dimana volume spesifik ini biasanya satuannya itu adalah volume dibagi sebuah acuan. Acuannya misalnya adalah massa, kayak gini. Jadi kalau misalnya satuannya kayak gini, maka volume spesifik ini bisa kita katakan sebagai volume besar per massa, kayak gitu. Itu arti dari spesifik. Nah, misal kalau ada, nah jadi intinya kalau ada variabel spesifik, kita simbolkan dengan abjad kecilnya, kayak gitu. Misal ada istilah entalpi spesifik, ya, itu berarti kita simbolkan dengan H kecil, ya. Kalau entalpi spesifik berarti kita bikin S kecil, kayak gitu. Energi dalam juga, kalau U besar ini adalah energi dalam biasa, tapi kalau U kecil, ya, ini tuh energi dalam spesifik. Nanti kalau ada soal kayak gitu, berarti kita langsung tahu kalau spesifik itu merujuk pada satuan yang ada pembaginya, satuan yang ada masanya, misal kayak gitu. Oke, habis dari sini kita bahas tentang fase fluida. Nah, fase fluida ini tadi kita bahas kalau fluida ini itu segala sesuatu yang mengalir, ya. Nah, si zat alir ini dia akan punya fase, ya, baik itu padat, cair, gas, ya. Ini tuh fase. Nah, habis itu si fase ini tuh diatur dalam diagram fase namanya. Misalkan kita punya sebuah grafik dengan sumbu Y-nya itu adalah tekanan, sumbu X-nya itu adalah temperatur. Nah, kalau kayak gini, kita bisa bikin daerah kayak gini. Nah, kalian perhatiin di sini kan sumbu Y-nya itu adalah tekanan, ya. Jadi di sini tuh tekanan tuh akan meningkat seiring panjangnya sumbu. Sedangkan kalau di sini sumbu X-nya temperaturnya meningkat dari suhu rendah ke suhu tinggi, ya. Nah, makanya di sini pada daerah ini kan pada daerah yang relatif temperatur rendah dan tekanan rendah. Maka daerah sini itu adalah daerah padat. Daerah padat, ya. Sedangkan kalau misalnya di sini tekanannya dinaikkan dan temperatur itu sedikit naik atau tengah-tengah, kita akan dapat daerah cair di sini. Ya, sedangkan yang di bawah sini kalau tekanan rendah tapi temperaturnya cukup tinggi, maka uap. Nah, lalu di sebelah uap sini itu kita punya fase gas. Jadi gas ini tuh
dia tuh agak sedikit berbeda dengan uap dalam termodinamika karena gas ini tuh merupakan apa ya, kondisi pada temperatur yang relatif lebih tinggi kayak gitu. Lalu sini kita perlu tahu ada beberapa titik yang harus dihafal. Misal di sini ada titik pertigaan ini kita punya titik TR ya. Nah, TR itu apa? TR itu merupakan titik triple ya. Jadi sini terjadi ketiga keseimbangan cair, padat sama uap ya. Sedangkan kalau di C ini itu adalah TC. TC ini merupakan titik kritik ya, critical point kayak gitu. Nah, ini diagramnya. Lalu habis dari tentang kita bahas fasa fluida, kita diperkenalkan dengan aturan fasa ya. Nah, aturan fasa ini kita rumuskan dengan F sama dengan 2 min P ditambah N ya. Lalu kita artikan dulu dari persamaan ini. F itu apa? F itu adalah derajat kebebasan ya, atau degree of freedom. Nah, sedangkan kalau P ini dia tuh melambangkan jumlah fasa. Nah, sedangkan kalau N dia tuh menunjukkan berapa jumlah komponen ya. Misalnya ya, sebagai contoh. Nah, contohnya ini misalnya kita punya keseimbangan fasa murni ya. Yang berarti kalau fasa murni itu N-nya itu adalah 1 ya, dan P-nya itu adalah 2. Mengakibatkan nanti dia itu F-nya sama dengan 1. Kalau F1 dia tuh bakal bentuk garis di grafik ya, bentuk grafiknya kayak garis. Nah, sedangkan kalau keseimbangan fasa gas fasa biner, nah dia tuh N itu bakal 2. Kenapa N 2? Karena N itu apa? N itu adalah jumlah komponen, dan itu kasus keseimbangan biner, berarti di sini N nya 2 ya. Nah, lalu P nya atau P itu kan jumlah fasanya itu adalah 2, maka F itu akan berubah 2 alias bukan. Maksudnya gimana? Misal kita kasih contoh yang lebih detail dari ini ya. Misalnya gue punya air ya. Air ini dia pasti punya 2 fasa misalnya. Umumnya kita cuma tinjau cair dan gas. Nah, dari cair dan gas ini maka dia tuh menunjukkan bahwa P-nya itu adalah 2 ya. Sedangkan air itu sendiri merupakan komponen ya. Komponen inilah yang kita sebut dengan N. N-nya 1. Jadi P-nya 2, N-nya 1 itu akan menghasilkan F1. Nah, F1 itu artinya apa? F1 berarti diagram maka berupa garis ya. Nah, sedangkan beda kasusnya kalau misalnya tuh kita punya campuran etanol air. Etanol yang kita campurkan dengan air ya. Jadi kalau ada tanda strip kayak gini, dia itu menandakan artinya itu campuran. Nah, campuran. Nah, si etanol air ini dia kan pasti masing-masing tuh punya fasa cair dan fasa gas ya. Ini masih sama, ini memberikan P-nya itu adalah 2. Nah, sedangkan ini kan kita ada punya etanol, kita punya air. Nah, ini kan komponen ya. Nah, berarti dari 2 komponen ini kita bisa tulis N itu 2. Nah, makanya jadilah dari sini F-nya itu 2. Nah, nanti dia tuh diagrama tuh pasti akan bentuk berupa surface atau permukaan atau bidang. Kayak gitu maksudnya. Nah, lalu di sini kita diperkenalkan dengan persamaan Antoine ya.
Nah, di persamaan Antoine ini kita rumusnya gini. Nah, logaritma natural dari tekanan saturated, ya, dia nih satuannya ceritanya kilopascal. Itu akan sama dengan A min B T plus C, ya. Nah, kita ln itu apa? Ln itu tuh logaritma natural, ya. Nah, natural. Nah, sedangkan kalau P1 itu adalah tekanan saturated. Saturated atau jenuh, ya. Sedangkan di sini kalau A, B, C itu adalah koefisiennya. Kayak gitu. Nah, T-nya ini, J itu bisa Celsius, bisa Kelvin, ya. Ini tuh tergantung tabel literaturnya. Kayak gitu. Ini persamaan Antoine, ya. Persamaan Antoine tuh dia tuh menandakan model kesetimbangan. Oke, setelah kita udah bahas persamaan Antoine, baru kita masuk ke EOS atau persamaan keadaan, ya. Apa itu persamaan keadaan? Jadi persamaan keadaan tuh persamaan, ya, yang menggambarkan, ya, hubungan antar variabel. Variabel termodinamika untuk mengetahui perilaku fluida pada berbagai kondisi. Nah, lalu persamaan keadaan ini ada macam-macam. Sebagai contoh, yang pertama kita punya yang paling terkenal itu adalah persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal ini kita tulis dengan PV sama dengan nRT, ya. Terus R ini kita tuliskan dengan sebagai nilai 8,314 J per molekar. Nah, kayak gini. Lalu kita perlu tahu kalau kapan kita bisa pakai persamaan gas ideal itu pada saat memenuhi asumsi berikut. Jadi asumsi gas ideal itu apa aja? Nah, asumsi gas ideal itu yang pertama, nah, dia tuh si partikel gas sangat kecil. Lalu setelah itu tidak ada gaya antar molekul. Nah, lalu yang ketiga, ini tuh ada tumbukan elastis sempurna, ya. Lalu partikel gasnya itu gerak acak, asumsi keempatnya. Lalu yang terakhir, energi kinetiknya itu hanya bergantung pada suhu. Nah, ini kan kebanyakan ada 5 asumsi ini. Jadi bisa kita simpulkan kalau dari 5 asumsi ini, asumsi gas ideal itu terjadi pada kondisi itu tekanan tinggi dan temperatur rendah. Nah, sehingga mengakibatkan volume partikel dan gaya antar molekul itu diabaikan, ya. Jadi persamaan gas ideal itu terjadi pada saat tekanan tinggi dan temperatur rendah, sehingga kita bisa mengabaikan gaya antar molekul si gasnya itu. Nah, kita udah bahas tentang asumsi gas ideal, maka kita lanjut ke persamaan yang non ideal, ya, yang memberikan hasil yang akurat. Yang pertama yaitu persamaan virial. Nah, persamaan virial ini PV sama dengan Z dikali RT.
ya. Nah, Z di sini itu melambangkan melambangkan gaya antar molekul yang terjadi di gasnya itu. Nah, sehingga dia tuh langsung cukup taunya tuh senilai dengan 1 ditambah BP ditambah CP kuadrat ditambah DP pangkat 3 dan seterusnya. Ya, yang dimana B ya, terus C dan juga D ini merupakan konstanta virial. Nah, habis itu setelah persamaan virial, kita punya persamaan lain, yaitu persamaan van der Waals. Nah, si persamaan van der Waals ini kita simbolkan dengan P sama dengan RT per VB. Ya, kita kurangi dengan A per V2. Ya, nah di sini itu A dan B-nya itu sama dengan konstanta empirik. Nanti kita bahas konstanta empirik itu apa. Nah, sedangkan di sini kan ada V-nya itu adalah volume aksen. Ini itu adalah volume biasa aja. Maksudnya, mungkin adanya di atas ini menandakan kalau dia itu bukan V kecil, tapi V besar gitu. Makanya ada tanda garis di atas. Lalu setelah ini kita bahas A itu apa. A itu kan konstanta empirisnya ya. Ya, singkatnya dia tuh nilai segini. 27 dikali R kuadrat dikali TC kuadrat per 64 dikali PC. Ya. Lalu sedangkan kalau B ini konstanta nilainya R dikali TC per 8 PC. Nah, lalu persamaan Soaf-Redlich-Kwong. Kwong itu pakai K ya, Redlich-Kwong. Nah, ini persamaan SRK Soaf-Redlich-Kwong ini kita tulis dengan P sama dengan RT per V min B. Ya, ini min A dikali alfa per V dikali V tambah B. Nah, di sini kalau Soaf-Redlich-Kwong kita beda lagi ya A sama B-nya. Di sini A-nya itu 0,427, kita kalikan dengan R kuadrat. R ini konstanta gas ideal. Ini TC kuadrat, ini per PSC ya. Lalu di sini B ini kita tulis dengan 0,0087 dikali TC per PC. Nah, di sini ada alfa. Alfa ini kan dia tuh nempel ke mana ya? Di sini ya. Dekat A. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah 1 ditambah S1 dikurangin akar TR. Oke, ini jadi ya. Terus di sini kita sebenarnya TR itu apa? TR itu adalah temperatur dibagi temperatur kritik. Ini kan temperatur titik. Habis itu di sini ini kan ada S ya. S itu juga konstanta. S-nya itu kita dapat dengan kita dapat senilai 0,48508. Ini sudah ketetapan kayak gini. 1,55 171 ini omega dikurangin 0,15613 omega kuadrat. Nah, si omega ini adalah faktor asentrik. Ya. Faktor asentrik ini asentrik. Nah, faktor asentrik ini kita dapat dari tabel sifat fisik. Lalu setelah kita ini kan contohnya persamaan SRK. Ini ada persamaan contoh terakhir yaitu persamaan namanya Peng-Robinson atau PR. Nah,
si PR ini rumusnya adalah P sama dengan RT per V min B dikurangin A dikali alfa per V ini V ditambah B V min B. Nah, untuk di Pengen Robinson A nya juga berubah, A nya itu adalah 0,45724, ini R kuadrat kita kali dengan TC kuadrat, temperatur kritik, ini dibagi tekanan kritik, sedangkan kalau B nya itu 0,07780 R dikali TC per PC. Nah, lalu di sini alfanya ini konstantanya senilai 1 tambah S 1 min TR. Ini kayak ada yang salah deh. Ini harusnya pangkat 2-nya tuh buat semua di sini. Nah, lalu sama kayak sebelumnya. Kalau TR itu nilainya adalah T per TC, temperatur dibagi suhu kritik ya. Lalu di sini terakhir ada S itu nilai sebesar 0,37464 ditambah 1,54226 mega dikurangin 0,26992 mega kuadrat. Nah, ini si W ini alias tuh faktor asentrik. Nah, faktor asentrik ini bisa dihitung dengan 1 min log P1 dikali ini dikali ini tekanan saturated, R. Nah, ini kita bahas. Lalu ini PS1R itu apa? Jadi tekanan jenuh R ini merupakan tekanan jenuh yang kita bagi dengan tekanan kritis pada saat kondisi suhunya itu 0,7 dari suhu awal. Nah, jadi buat cek juga ini perlu tahu aja ya asentrik itu gimana rumus lainnya selain dari tabel. Nah, gue rasa itu aja buat video sekarang. Kita kalau kelas balik kita udah bahas tentang mulai dari definisi termo, lalu kita bahas tentang fasa ya, lalu kita bahkan sampai bahas tentang persamaan keadaan mulai dari ideal sampai dengan non ideal. Jadi dirasa video ini udah dicukupkan ya. Terima kasih.